Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita dalami lebih dalam lagi agar kita lebih bersemangat lagi belajar sejarah, dan agar kita tahu bagaimana cara belajar sejarah yang menyenangkan dan belajar sejarah yang penuh dengan ibrah bagi kita dan keluarga kita, masyarakat ini serta negeri ini. Dengarkan saya bertutur satu kisah dan rasakan betapa dahsyatnya sebuah kisah masuk dalam relung jiwa kita. Dia bergerak, berfungsi, bekerja pada diri kita. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Imam Az-Zahabi, sang penulisnya, menyampaikan kisah pertemuan 4 orang anak muda. Yang satu adalah putra Umar bin Khattab, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Adapun yang 3 sisanya adalah putra-putra sahabat mulia Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair, yang kedua adalah Urwah bin Zubair, dan yang ketiga adalah Mus'ab bin Zubair. Keempat anak muda ini berkumpul di Hijr Ismail. Kita tahu Hijr Ismail adalah setengah lingkaran yang ada di Ka'bah yang hari ini kita lihat. Mereka berkumpul di dalam Hijr Ismail. Kemudian mereka duduk bersama, membuka sebuah majelis yang sangat unik. Karena mereka membuka dengan kalimat mereka, tamannau. Tamannau artinya berharaplah. Mari kita jadikan majelis ini, pertemuan ini sebagai pertemuan berharap. Pertemuan bercita-cita, majelis cita-cita. Maka kemudian dimulailah majelis itu oleh kalimatnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair sederhana, dia mengatakan, uridul khilafah, saya ingin kekhilafahan. Masya Allah, anak muda berpikir bahwa dia ingin mendapatkan kekhilafahan, dia ingin jadi khalifahnya, cita-cita. Kemudian disusul berikutnya oleh Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair berkata, uridu an yu'khadh anni al-ilm, saya ingin menjadi tempat masyarakat ini mengambil ilmu, jadi ulama, jadi ilmuwan besar. Ini keinginan Urwah. Disusul berikutnya oleh Mus'ab bin Zubair. Dia berkata, uridu imratal Iraq, saya ingin menjadi amir Irak, pemimpin di Irak. Wazzawaj min Aisyah binti Talhah wa Sukainah binti Husain, dan menikah dengan Talhah, dengan Aisyah binti Talhah dan Sukainah binti Husain. 2 wanita yang sangat cerdas, 2 wanita yang sangat cantik di zamannya. Disebut sekaligus 2 nama itu, dan dia berminat untuk menikahi keduanya. Anak muda bercita-cita menjadi seorang pemimpin Irak dan menikahi 2 wanita cerdas dan sangat cantik di zamannya. Dan kedua-duanya adalah putri dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang tersisa, yang tertinggal adalah yang terakhir adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, uridu an yaghfirallahu li, aku ingin Allah mengampuni aku. Dan subhanallah, Hijr Ismail menjadi saksi bahwa cita-cita yang tulus mereka sampaikan, ternyata Allah sampaikan mereka pada takdirnya. Abdullah bin Zubair benar-benar menjadi khalifah selama kurang lebih 9 tahun. Urwah bin Zubair benar-benar menjadi ulama besar, salah seorang ulama besar di kota Madinah. Dan lihatlah sanad dalam hadis, banyak sekali sanad hadis dari Urwah bin Zubair diambil dari Aisyah radhiyallahu anha. Tidak aneh kalau Urwah kemudian menjadi seorang ulama besar di zamannya. Dan yang berikutnya adalah Mus'ab bin Zubair. Mus'ab bin Zubair menjadi benar-benar menjadi seorang pemimpin di negeri Irak. Dan
benar-benar bisa menikahi dua wanita yang disebut di dalam sejarah beliau, dua wanita yang cerdas dan cantik. Yang tidak bisa kita lihat adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahasia apakah Allah mengampuni dosa-dosa Abdullah bin Umar. Tetapi Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sebagaimana yang dia inginkan di dalam majelis itu. Ini satu kisah. Apa rasanya begitu kisah ini kita bacakan? Bukankah di sana sudah sangat banyak pelajaran mahal? Umpamanya pelajaran jangan pernah khawatir untuk bercita-cita. Bercita-cita itu boleh. Semua orang. Bedakan bercita-cita dengan seseorang yang sedang bermimpi dan berkhayal. Orang yang bercita-cita dia boleh menggantung setinggi langit. Tapi yang membedakan dengan orang-orang yang berkhayal adalah ketika dia melaksanakan, mencoba untuk berupaya maksimal untuk mencapai apa yang diinginkannya itu. Adapun orang yang berkhayal, orang yang bermimpi, dia hanya di tempat tidurnya. Dia tidak kemana-mana, tidak bergerak sama sekali, tapi dia setinggi langit dia menginginkannya. Tentu ini hanya orang-orang yang berkhayal dan bermimpi. Dan begitulah, orang hanya ditugasi untuk bercita-cita, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin dalam upayanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang baik, yang berilmu, dan biarkan nanti sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW, hadis Nabi bekerja, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi mengatakan, bekerjalah kalian, berusahalah kalian, setiap kalian akan dimudahkan menuju takdirnya masing-masing. Untuk itulah kemudian sejarah memiliki fungsi-fungsi yang lain. Setidaknya ada 4 fungsi besar yang harus bisa kita ambil dari belajar sejarah. Yang pertama adalah fungsi motivasi. Kisah yang tadi kita baca, kisah yang tadi kita dengarkan adalah merupakan kisah yang kalau kita renungi menjadi motivasi bagi kita semua. Bukankah kita menjadi termotivasi? Siapapun punya kesempatan. Siapalah Abdullah bin Zubair sehingga kemudian dia bercita-cita ingin menjadi seorang khalifah. Dia bukan dari keluarga istana juga, walaupun dia memang benar dia keluarga sahabat Nabi SAW yang mulia. Tapi orang boleh bercita-cita setinggi apapun itu, memiliki sejarah, memiliki kekuatan motivasi. Bacalah, dia akan mendorong pada kita untuk kita melakukan sesuatu, dan sejarah adalah sang motivator yang sangat hebat. Sejarah juga memiliki kekuatan solusi. Sepanjang nanti kita belajar sejarah Islam, kita akan mendapatkan solusi-solusi sangat detail. Sejarah memberikan kepada kita pelajaran solusi dari segala permasalahan yang kita hadapi. Permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, permasalahan aktivitas kita, permasalahan negeri ini, bahkan permasalahan bumi ini. Sejarah akan memberikan kepada kita solusinya. Sejarah juga memberikan kekuatan inspirasi. Kita akan sangat kaya dengan inspirasi, hal-hal yang sangat baru. Dan justru kita akan sudah maju beberapa langkah ke depan dibandingkan orang-orang yang lain. Kita akan memiliki berbagai macam gagasan, ide yang baru. Karena memang sejarah akan mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang telah jadi di masa lalu. Dan kemudian bahkan hebatnya lagi adalah bahwa Rasulullah SAW pun menyampaikan dalam hadis-hadis beliau yang disebut dengan an-nubuwat. An-nubuwat adalah sabda Nabi SAW yang berbicara tentang masa depan. Ini bukan ramalan, ini bukan prediksi, tapi ini adalah sebuah kepastian karena disampaikan oleh wahyu oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah kekuatan sejarah, adalah kekuatan prediksi. Kita bisa memprediksi itu. Kita tahu bahkan sebagiannya bukan prediksi, sebagiannya adalah nubuat.
yang itu sebuah kepastian masa depan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang bahwa Muslimin akan menaklukkan Persia, Romawi, Mesir, semua itu belum ditaklukkan bahkan saat Rasul sudah wafat. Tapi semua itu berhasil ditaklukkan di zaman kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebuah kepastian. Ketika Rasul menyampaikan bahwa Muslimin akan membuka Konstantinopel, hal ini baru terjadi lebih dari 8 abad setelah Rasulullah SAW bersabda tentang penaklukan Konstantinopel. Ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang sama tentang bahwa Muslimin akan menghantarkan hidayah hingga ke Roma, akan membuka Roma sebagaimana membuka Konstantinopel, ini pasti akan terjadi. Hanya sampai hari ini Roma belum kunjung mendapatkan hidayahnya. Jadi kita sedang berbicara bukan hanya masalah prediksi, tapi sebuah kepastian. Tapi sejarah juga memberikan prediksi, kekuatan prediksi, karena dia adalah suatu sunatullah yang terulang. Kalau kita berbicara tentang masalah penaklukan atau pembersihan, umpamanya pembersihan tanah suci atau pembersihan Palestina dari tangan-tangan Zionis yang mengotorinya, maka kita akan tahu bahwa para ulama, para ahli sejarah hari ini mencoba memprediksi sebuah prediksi yang sangat berani. Ketika terjadi perang besar, Zionis menjatuhkan berton-ton bom mereka di Gaza tahun 2009. Kemudian muncul sebuah keyakinan dari para ilmuwan di negeri jihad tersebut bahwa anak-anak yang terlahir di saat bom-bom itu dijatuhkan, karena terlahir kurang lebih 3.000 anak-anak yang baru di Gaza, inilah anak-anak yang insya Allah dalam rentang 15-20 tahun ke depan akan membebaskan Palestina dari Zionis. Dari mana analisanya? Kenapa prediksi itu keluar? Kalau ini sebuah prediksi, bukan sebuah kepastian. Karena mencoba berkaca dari sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang sangat ditakuti oleh sejarah Zionis. Hari ini Zionis sangat takut dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi, karena Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang yang berhasil membersihkan Palestina dari tangan-tangan salib saat itu. Dan Salahuddin adalah generasi ketiga sejak orang-orang salib menguasai Palestina. Dan anak-anak yang terlahir di 2009 itu adalah generasi ketiga para mujahid yang mencoba membebaskan Palestina dari tangan-tangan Zionis. Maka kemudian para ilmuwan hari ini mencoba untuk memprediksi bahwa kalau sejarah Salahuddin terulang, maka generasi ketiga inilah yang akan membebaskannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu kuatnya sejarah ini, maka mari kita pelajari dan mudah-mudahan kita mendapatkan 1, 2, 3, atau 4 atau keempat-empatnya kekuatan sejarah tersebut. Kekuatan motivasi, kekuatan solusi, kekuatan inspirasi, dan kekuatan prediksi.